Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan review artikel yang berjudul Cara Memprediksi Hari Baik dalam Bertani, Studi Etnomatematika dengan Pendekatan Etnomodeling. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang introduction atau pengantar. Etnomodeling ini termasuk pendekatan metodologis di mana dapat dikatakan sebagai pengembangan dari suatu bidang kajian dalam penelitian berbasis etnomatematika. Nah, maksud etnomodeling yaitu sebagai suatu evolusi agar praktek dan aktivitas matematika dari sekelompok orang atau masyarakat dapat dipelajari secara komprehensif dan tidak lagi terbatas. Maka bisa dikatakan dapat dipelajari secara bebas. Sifat restriktif ini secara alami akan tergerus oleh pendekatan etnomodeling. Sebagai suatu pendekatan, etnomodeling diduga dapat menghasilkan kajian-kajian yang menonjolkan aspek-aspek pendekatan pedagogis. Nah, pendekatan pedagogis yang dihasilkan merupakan hasil perumusan dan abstraksi proses. Makna dari etnomodeling yaitu proses mendeskripsikan masalah dan pertanyaan yang tumbuh dari sistem atau situasi nyata ke dalam konfigurasi ideal dan versi matematika yang dibentuk melalui analisis kritis dari produksi pengetahuan yang kreatif. Adapun elemen yang dapat membangun etnomodeling yaitu aspek antropologi budaya, pemodelan matematika, dan etnomatematika melalui proses verifikasi yang ketat dengan menyoroti nilai-nilai tertentu yang dapat mengkonfirmasi praktek matematika dunia nyata dengan dunia matematika itu sendiri. Hal tersebut dapat memberikan dukungan bahwa matematika berkaitan erat, artinya sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga menempatkan matematika dalam konteks yang bermanfaat bagi kehidupan. Prosedur etnomodeling melibatkan praktek matematika yang dikembangkan dan digunakan dalam berbagai situasi masalah kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh anggota kelompok masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri yang pertama. Pemateri pertama itu sudah menjelaskan tentang etnomodeling, yang mana di sini dapat kita definisikan bahwa etnomodeling itu adalah sebagai pengetahuan yang dihasilkan dari berbagai praktek matematika yang mana digunakan dalam budaya suatu komunitas gitu. Berdasarkan pemaparan yang ada di jurnal, peneliti di sini memandang bahwa etnomodeling ini merupakan studi yang menarik ketika dapat mengeksplorasi aktivitas masyarakat adat Cigugur. Nah, terutama mengenai pergeserannya dari konsep etnomatematika ke konsep etnomodeling sehingga dapat menghasilkan aspek pedagogis untuk pengembangan kurikulum matematika sekolah gitu. Nah, pengembangan kurikulum matematika sekolah di sini itu diharapkan untuk kedepannya untuk mampu mengakomodir kebutuhan individu melalui pengenalan peran dan fungsi matematika itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, untuk kajiannya di sini tuh berfokus pada kebiasaan masyarakat adat Cigugur. Jadi masyarakat Cigugur di sini tuh memiliki suatu kebiasaan yang mana kebiasaannya ini yaitu dalam menghitung hari baik. Jadi hitungan ini itu nantinya dijadikan acuan oleh masyarakat Cigugur dalam menjalankan kegiatan bertani. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menunjukkan aktivitas masyarakat adat Cigugur dalam berhitung sebagai kebiasaan yang unik dan eksklusif gitu. Nah, kebiasaan unik dan eksklusif di sini itu yaitu kegiatan perhitungan yang biasa digunakan oleh masyarakat Cigugur untuk membuat prediksi tentang suatu peristiwa seperti itu.
Kemudian di sini terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana tata cara yang dilakukan oleh masyarakat adat Cigugur dalam menentukan hari baik untuk kegiatan bertani. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu konsep matematika apa saja yang digunakan oleh masyarakat adat Cigugur dalam kegiatan berhitung yang dapat diadopsi ke dalam pembelajaran matematika di sekolah. Metode penelitian. Jurnal karangan Uba Umbara ini menggunakan pendekatan penelitian etnometodologi karena berfokus pada metode mengamati aktivitas sosial masyarakat. Desain penelitian yang digunakan adalah etnografi realistik. Prosedur penelitian dilakukan dengan setting subjek penelitian dibiarkan secara alami atau tidak diberi perlakuan. Akan tetapi peneliti bertindak sebagai observasi partisipan. Bentuk-bentuk etnomatematika dalam penelitian ini dieksplorasi menggunakan 6 dimensi fundamental dari aktivitas matematika universal yang terdiri dari menghitung, menemukan, mengukur, merancang, bermain, dan menjelaskan. Sedangkan etnomodeling secara khusus menggunakan pendekatan emik, etis, dan dialogis. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat Cigugur di Kabupaten Kuningan. Kegiatan masyarakat dipusatkan di Paseban Tripanca Tunggal, bangunan yang secara geografis terletak di Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan. Subjek penelitian yang ditentukan dalam penelitian terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengadopsi desain penelitian etnografi dengan melakukan observasi partisipan dan wawancara mendalam. Peneliti melakukan observasi partisipan melalui partisipasi langsung dalam situasi atau setting yang mereka amati. Di sini saya akan menjelaskan tentang result and discussion atau hasil dan diskusi. Jadi dari penelitian ini ditemukan bahwasannya masyarakat adat Cigugur mempunyai kebiasaan yang unik untuk menghitung atau menentukan hari yang baik untuk memulai bertani. Mereka mempunyai rumus yang sudah digunakan secara turun-menurun, yaitu rumusnya HBB sama dengan NWAK ditambah MP ditambah NB ditambah NT dibagi 5. Jadi mereka mempunyai 4 parameter untuk menghitung hari baik untuk memulai bertani. Dengan keterangan HBB ini adalah hari baik dalam bertani, NWAK adalah naktu weton anggota keluarga, yang maksudnya itu adalah family member of the day of birth atau hari lahir atau tanggal lahir anggota keluarga yang akan bertani. Lalu NP itu adalah naktu pasaran, NB adalah naktu bulan, dan NT adalah naktu tahun. Yang dimaksud dengan naktu ini adalah nilai yang melekat pada setiap hari atau bulan atau tahunnya, yang mana nilai-nilai ini adalah kesepakatan atau sudah ditentukan secara turun-menurun. Untuk nilai-nilainya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, hari dan siklus 5 harian itu memiliki naktu atau nilai tertentu yang digunakan untuk melakukan perhitungan. Nah, pada tabel 1 di bawah ini mengenai nilai atau naktu dari hari dan pasaran. Untuk hari Ahad itu mempunyai naktu 5, hari Senin 4, dan seterusnya. Untuk pasaran manis itu 5, naktunya 5, untuk pasaran pahing itu naktunya 9, dan seterusnya yang sudah terdapat pada tabel tersebut.
Nah, berdasarkan tabel 1, jika seseorang lahir pada hari Ahad manis memiliki nilai 10 atau naktu 10. Kenapa? Karena hari Ahad memiliki naktu 5 dan pasaran manis memiliki naktu 5 juga. Jika dijumlahkan 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah, setelah mengetahui naktu dari hari dan pasaran, selanjutnya yaitu naktu dari bulan dan tahun. Nah, pada tabel 2 di bawah ini naktu dari bulan dan tahun. Nah, pada tabel 2 ini naktu dari bulan dan tahun. Untuk bulan Suro naktunya 7, Sapar 2, Mulut 3 dan seterusnya. Nah, untuk tahun itu alif naktunya 1, H itu 5, jim awal itu 3 dan seterusnya. Yang sudah tertera di tabel. Nah, berdasarkan tabel 2, dalam 1 tahun ada 12 bulan dan siklus tahun itu terjadi setiap 8 tahun. Setelah mengetahui naktu dari hari, pasaran, bulan, dan tahun, untuk selanjutnya yaitu mengoperasikan pada rumus yang sudah ditentukan oleh masyarakat adat Cigugur untuk mengetahui kriteria dalam bertani, yaitu melihat dari sisa pembagian dari pengoperasiannya. Nah, pada tabel 3 ini kriteria hari dalam bertani dengan sisa pembagian. Untuk sisa pembagian 0 itu kriterianya pati yang artinya kematian. Sisa pembagian 1 kriterianya itu Sri yang artinya Dewi Beras atau kemakmuran. Sisa pembagian 2 itu kriterianya Lungguh yang artinya baik atau posisi. Nah, dan seterusnya yang sudah ada di tabel. Berdasarkan tabel 3 ada 5 kriteria hari yang digunakan dalam menentukan hari memulai kegiatan usaha tani. Konsep yang digunakan oleh masyarakat adat Cigugur relevan dengan kongruensi. Misalnya bilangan bulat A dan bilangan bulat B dikatakan kongruen dalam modulo N jika A, B, N elemen Z. Secara simbol matematika, A kongruen dengan B modulo N. Dengan demikian, model matematika dapat dirumuskan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk setiap rumus yang dihasilkan dari konsep modulo 5 sehingga dapat dirumuskan dengan A kongruen dengan C modulo N atau A sama dengan 5Q plus C. Cukup sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan the formula used determine the criteria in farming activities. Ini maksudnya itu rumus ini digunakan dalam menentukan kriteria hari dalam kegiatan bertani. Rumus ini dapat digunakan untuk menentukan variasi angka yang termasuk dalam satu kriteria hari yang telah ditentukan. Jika kita menentukan arah, kemudian C adalah sisa pembagian atau modulo dan Q adalah bilangan bulat, maka misalkan B adalah kriteria hari dalam kegiatan bertani, maka kriteria hari dapat ditentukan sebagai berikut. Kriteria hari yang saya jelaskan ini ada 5. Yang pertama Pati, Sri, Lungguh, Dunia, dan Lara. Nah, kemudian rumus yang dapat dirumuskan yang pertama untuk bilangan tanpa sisa atau 0 yang disebut pati, maka 0, 5 sama dengan 5 ditambah 0. Nah, ini kriteria dari pati menurut persamaan sama dengan 5. Kemudian jika Q sama dengan 1, maka B sama dengan 5 dikalikan dengan 1 kemudian ditambah dengan 0 menghasilkan 5. 5 ini adalah kriteria hari dalam bertani dan ini dalam perhitungan pati. Kemudian jika Q adalah 2, maka B sama dengan 5 dikali 2. 5 dikali dengan bilangan bulat 2 kemudian ditambah dengan 0 menghasilkan 10. Kemudian jika Q sama dengan 3, maka B sama dengan 5 dikalikan dengan bilangan bulat 3 kemudian ditambah dengan 0 menghasilkan 15. Nah, ini adalah kriteria hari dalam kegiatan bertani untuk
bilangan tanpa sisa atau pati. Kemudian untuk sisa divisi 1 yang disebut dengan seri, kita tulis tadi kan 05. Untuk yang ini kita tulis 15 karena sisanya 1. Kemudian sama dengan 5 ditambah 1. Kriteria dari seri ini memenuhi persamaan 5 ditambah 1. Maka jika bilangan bulat Q-nya sama dengan 1, maka B ini sama dengan 5 dikalikan bilangan bulat 1 ditambah 1 menghasilkan 6. Saya tulis langsung ya, B sama dengan 6. Kemudian jika Q sama dengan 2, maka B-nya ini sama dengan 11 dan seterusnya. Kemudian untuk sisa divisi 2 yang disebut lungguh, maka dapat dituliskan rumus 25 sama dengan 2. 5 ini ditambah dengan 2. Kriteria lungguh ini memenuhi persamaan 5 ditambah 2. Maka jika Q sama dengan 1, maka B sama dengan 5 dikalikan dengan bilangan bulat 1, kemudian ditambahkan 2 sama dengan 7. Saya tuliskan langsung ini ya. B sama dengan 7. Kemudian jika Q2, maka B sama dengan 12 dan seterusnya. Kemudian untuk sisa divisi 3 yang disebut dunya, dapat dituliskan rumus 35 sama dengan 5 ditambah 3. Kriteria dari dunia ini memenuhi persamaan 5 ditambah 3. Dunia ini sama dengan dunia. Maka jika Q sama dengan 1, maka B 5 dikalikan dengan bilangan bulat 1, kemudian ditambahkan 3 menghasilkan 8. Ini saya tuliskan langsung 8 ya. Kemudian jika Q sama dengan 2, maka B nya ini sama dengan 13 dan seterusnya. Untuk sisa divisi 4 yang disebut lara, maka dapat dituliskan rumus 45 sama dengan 5 ditambah dengan 4. Kriteria dari lara memenuhi persamaan 5 ditambah 4. Maka dapat dituliskan jika Q sama dengan 1, maka B sama dengan 5 dikalikan dengan 1, kemudian dijumlahkan dengan 4 sama dengan 9. Di sini saya tuliskan langsung 9 ya. Kemudian jika Q sama dengan 2, maka B sama dengan 14 dan seterusnya. Ini yang saya jelaskan ini adalah rumusan kriteria hari dalam kegiatan bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilia Nailul dengan NIM C2019-7093 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menampilkan sebuah contoh yang sudah tertera dalam artikel bagaimana seseorang menentukan waktu yang baik dalam bercocok tanam dengan mencantumkan tanggal kelahiran dan tanggal yang sudah dicanangkan untuk bercocok tanam tersebut. Di sini, bagaimana seseorang menentukan waktu yang baik untuk bercocok tanam ketika memiliki kelahiran Ahad Kamis atau Swiss Sunday dan ingin mengetahui apakah bulan Rajab pada tahun 2020 itu adalah waktu yang terbaik untuk melakukan cocok tanam atau tidak. Nah, di sini penyelesaiannya adalah ketika minggu kita tinjau naktunya atau nilainya adalah 5. Kemudian untuk manisnya itu juga memiliki nilai 5 sesuai dengan kriteria yang ada di awal tadi. Kemudian pada tahunnya, perkiraan tahun 2020 ini dimulai dari 2019-2020. Jadi dalam sunda kalender ini adalah 1953 kalau dalam sistem kalender Sunda. Sama saja seperti kalender Jawa juga pada tahun 1953. Namun dalam Masehinya seperti ini, 2019-2020 memiliki nilai 1. Kemudian bulan Rajabnya memiliki nilai 2. Nah, sesuai dengan rumus yang tertera bahwa menjumlahkan keseluruhan nilai
dari kelahiran sampai tanggal yang direncanakan untuk bercocok tanam, kemudian dibagi 5. Nah, di sini 5 ditambah 5 tambah 1 tambah 2, totalnya adalah 13 dibagi 5, menghasilkan 2 sisa 3. Nah, untuk menentukan baik tidaknya adalah dari ini, dari sisanya ini, dari sisanya. Jadi ini 2 sisa 3. Nah, konklusinya bagaimana? Konklusinya adalah sisa ini berpengaruh untuk menentukan waktu yang terbaik. Seperti contoh tersebut bahwa sisanya adalah 3, yang berarti lungguh atau dunia. Lungguh atau dunia ini menandakan bahwa seseorang ini nanti akan mendapatkan kenikmatan dunia berupa harta karun seperti itu. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki kelahiran Ahad Manis ketika dia akan melakukan cocok tanam pada bulan Rajab tahun 2020 ini adalah tanggal yang terbaik. Selanjutnya, nah sama seperti tadi, cuman untuk tanggal kelahiran dan waktu bercocok tanamnya berbeda. Ketika orang yang lahirnya itu Kamis Kliwon, nah dia menginginkan untuk bercocok tanam pada bulan Maulud tahun 2021. Nah, tapi perkiraan tahunnya itu hingga 2 tahun untuk bercocok tanam, jadi 2021 sampai 2023. Nah, untuk penyelesaiannya, ketika hari Kamis itu memiliki nilai 8, lalu untuk Kliwonnya memiliki nilai 8 juga, dan untuk tahunnya ini memiliki dua nilai, yaitu 2021 sampai 2023. Kemudian untuk bulan mulutnya memiliki nilai 3. Sama seperti tadi, dijumlahkan keseluruhan lalu dibagi 5, menghasilkan 4 sisa 1, yang mana sisa 1 memiliki makna Sri atau status of Christ, yaitu Dewi Kemakmuran. Kurang lebihnya dari saya cukup sekian. Terima kasih.